إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وذريته وخصوصا لما شيخنا رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita baca dulu oleh awal maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'minul hamdu bil ziyadiyah wa nusalli ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiyah wa ala alihi wa sahbihi ma qamat al-durus wa suturi ulum al-alfaz maqam bayadina wa sawadiha wa nadhru ilayka fi man'i mawani' ahsan jam'a al-jawab al-ati min fanni al-usul bil qawa'id al-qawaqi البارئ من الإحاطة بالأصلين مبلغ من الجد والتسويق البارئ من جوائد مصنف المنهل المنذ ويمير المحيط بزبدة ما في شرحه على المختصر والمنهاج مع مزيد الكثير ويحسر في المقدمات وكتب سبع. الكلام في المقدمات. أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وقيل معرفتها والأصولي العارف بها وبالصفاتها والمستفيدية. الفكر العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة التفسيرية. والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف ومن ثم لا حق إلا لله. والحسن والقبح بالمعنى ملائمة الطبع والمناصرة وصفة الكمال والنقص عقله وبمعنى تقصد الذم حاجلا والخطاب آية شرعية خلافا للمعتزلة. وشكر المنع واجب بشرع العقل ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوع بلا وجود. وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقل فثابت وله الوقع عن الحظ والإباحة. وصواب امتناع تكليف الغافل والمجيء وصل المكره على الصحيح ولو على القتل وإثم قاتل الإنسان نفسه. ويتعلق الأمر بالمعدول تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة فإن كان الخطاب أي فعل إيضاعا جازما فإيجاب أو غير ذلك فنفسه أو بنفس جازما فتحريم أو غير ذلك يعني المقصود فالكراهة أو بغير محسوس فخلاف الأولى أو تكبير فإباحة. وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيح وفاسدا فوضح وقد عرفت حدودها. والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة. والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض أصحابنا وهو نقضي ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة. ووجوب إتمام الحج itu di situ ada mandubnya kan, nggak perlu itu. Saya lihat di naskah-naskah yang lainnya, kitab yang lainnya nggak perlu. ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه نية وكفارة وغيره. Itu nanti dijelaskan karena qaid mandub itu nggak diperlukan. Qaid mandub nggak diperlukan karena itu dalam lubul usul itu wala yajibu bisyuru'i wa wajaba fil nuski. Nggak pakai haji tapi nusuk fil nusuki. لأن نفله كفرضه نية وكفارة وغيره. Tapi jadi itu ada ikhtilaf nusakh di situ ada keterangan. Tapi saya merujukan yang tanpa kata-kata mandub. Itu syarahnya Mahali setelah wujub itmam haji di luar kurung ada al-mandubi. Itu syarahnya doang. Tapi enggak harus. ووجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما. والسبب لا يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره والشرط يأتي يعني. والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم المعرف نقيض الأبوة في القصاص.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana. Qala Syekhul Mu'allif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain amin. Masih dalam rangkaian penjelasan tentang mukadimah fikih dalam usul fikih. Kemarin dijelaskan tentang mustalahat-mustalahat fikih yang sering beredar dalam kitab fikih dan perlu dijelaskan dalam ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih itu sebagai pengantar dan juga sebagai alat untuk memahami fikih. Karena itu beberapa istilah yang sering beredar dalam fikih, karena fikih nanti urusannya istinbat ya. Istihad. Karena itu perlu diterangkan. Kemarin sudah menjelaskan tentang wajib dan fardhu. Itu sinonim, mutaradid menurut kita, menurut ulama Syafi'iyah. Atau kita mazhab selain Hanafi. Kemudian juga al-mandub, al-mustahab, at-tatawwu, as-sunnah. Itu semuanya itu mutaradid. Beda hanya dengan beberapa pendapat fuqaha yang lain yang membedakannya. Karena sebenarnya beda kalau ya, tapi tidak membedakan, tidak dianggap beda karena itu pembahasan lainnya. Karena yang kita bahas adalah makna dari al-mandub, al-mustahab, at-tatawwu, as-sunnah. Itu maknanya apa? Maknanya itu iqtida'u fi'li, iqtida'an ghairu jazim, itu saja. Adapun itu memiliki makna tambahan selain itu, bahwasanya itu diamalkan oleh Rasulullah lebih sering dibandingkan yang lain. Terus dia sunnahnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itu keluar dari topik. Itu pembahasan yang lain. Karena itu yang roji itu tetap mutarodid. Karena yang dibahas adalah makna itu saja. Iqtida'ul fi'li, iqtida'an ghairu jazim. Mengapa keduanya wajib? Tapi istilah tapi bisa pada yang pertama kita dari soal ini pada yang kedua untuk aplikasi ini. Tentangnya perbedaan ini pada antara orang. Ya itu makanya disebut wahwa lafzi. Makanya disebut wahwa lafzi. Silapnya sebenarnya itu enggak terletak pada satu topik. Karena itu disebut lafzi. Kalau terletak pada satu topik dan dia punya akar dalam istinbat, maka dia disebut sebagai khilaf ma'nawi. Ini khilaf lafzi. Jadi hanya sekedar satu kelompok ulama mendefinisikannya sesuai dengan kekuatan sunnahnya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi itu benar. Tapi sekelompok ulama, dan itu mayoritas, tidak membedakannya. Karena yang kita bahas sekarang adalah makna dari sunnah itu sendiri secara umum. Iqtida'ul fi'li, iqtida'an ghairu jazim. Karena itu disebut sebagai wahwa lafzi. Kalau wahwa lafzi sebenarnya nggak ada tarjih. Sebenarnya nggak ada tarjih. Karena di sini nggak ada sifat tarjih. Nggak ada sifat tarjihnya. Tapi kalau dalam ilmu usul ada sifat tarjihnya. Malah ada sifat tarjih. Tapi tarjih dalam usul fikih itu tidak seperti dalam fikih. Kalau fikih itu seringkali tarjihnya dia muqabilul murajjah. Itu kalau dia muqabilnya sahih itu nggak bisa diamalkan. Ya kan? Tapi kalau usul fikih enggak. Usul fikih enggak. Bisa diamalkan dalam beberapa kasus. Dan tarjihnya itu karena tarjih kaidah kan. Karena tarjih kaidah dia itu setiap kaidah itu memiliki asal, memiliki furu yang keluar muncul dari situ. Karena itu baik itu kaidah yang murajjah atau kaidah yang rajih, kaidah yang murajjah atau kaidah yang ghairul murajjah, yaitu memiliki usul, memiliki furu-furu yang keluar dari situ. Biasanya, kecuali kalau memang pendapatnya itu baik dan seperti kebanyakan enggak. Itu yang saya tahu, yang saya rasakan. Masih dalam rangkaian itu ya penjelasannya tentang mandub, mustahab, atau sunnah. Kemudian kemarin dijelaskan tentang mandub, sunnah, atau
Itu semuanya mutarodifah, mustahab, semuanya mutarodifah. Kemudian masuk ke masih dalam kaitannya dengan sunnah tadi. Apakah sunnah itu ketika sudah diamalkan kita sudah masuk ke dalam amalia sunnah? Misalnya kita sudah sholat sunnah, sudah dapat 1 rakaat. Apakah boleh dibatalkan atau tidak? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena begini. Karena sunnah itu definisinya itu kan iqtida'ul fi'li, iqtida'an wa irja'an. Ya, definisi makhluknya seperti itu. Artinya dia itu nggak wajib. Sunnah tetap nggak wajib kan? Karena bukan dan jazim. Nah, kalau sejak dari awal itu nggak wajib, apakah ketika kita sudah masuk di tengah-tengah itu boleh dibatalkan? Karena dari awal nggak wajib. Kita sholat memilih, kita sholat duha atau nggak sholat duha itu nggak masalah kan? Kalau kita sudah sholat duha 1 rakaat, apakah boleh dibatalkan atau tidak? Pertanyaan itu muncul ya karena itu. Apakah makna sunnah itu juga terjadi ketika sudah diamalkan tengah-tengah? Nah, makna sunnahnya itu, apakah sudah terjadi? Apakah berubah makna sunnahnya ketika sudah dilaksanakan di tengah-tengah itu berubah menjadi semakna dengan wajib, di mana dilarang dan haram diputus. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ulama Syafi'iyah berpandangan bahasanya wala yajibu bisyuru'i khilafan li Abi Hanifah. Sunnah itu tidaklah berubah menjadi wajib karena suruh masuk, karena sudah masuk ke dalam amaliyahnya. Kalau kita sholat duha misalnya udah dapat 1 rakaat, tiba-tiba kita ingin membatalkannya karena satu dan yang lain hal. Ini membatalkannya. Menurut pada Abu Hanifah nggak boleh dibatalkan, haram dibatalkan. Kalau dibatalkan dia wajib mengqadha, kan? Wala berubah menjadi wajib, seolah-olah berubah menjadi wajib. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak masalah dibatalkan, meskipun itu makruh ya, karena membatalkan sesuatu yang sunnah itu makruh saja, tapi tidak haram, ya kan? Tidak wajib mengqadha juga, karena sejak dari awal sunnah ya sesuatu yang ketika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kalau tidak seperti itu, maka nanti sunnah bisa berubah menjadi wajib. Nanti ikhtalafa al-mafahim. Ya kan ya? Mafhumnya nanti berubah. Mafhumnya bercampur dengan mafhum wajib. Karena itu, karena tahqiqan li makna an-nadbiyah, maka rajah asy-Syafi'iyah adama wujudi al-itmam inda syuru', ba'da syuru'. Seperti itu. Bedanya dengan mazhab Hanafi juga. Nah, nanti ada argumennya. Kedua-duanya menggunakan argumen nakli sekaligus akli. Mazhabnya Abu Hanifah mengatakan, karena dalam Al-Quran disebutkan wala tubtilu a'malakum. Amal di sini umum, ya kan ya? Karena dia bentuknya adalah jamak, ya kan? Terus dimudahkan kepada isim domir, mubhamah kayak gitu, domir kum, ya kan ya? Itu yufidul al-umum, berarti umum semua amal, baik itu sunnah atau wajib. Wala tubtilu amal, ada larangan dari Allah, jangan kalian batalkan amal kalian. Berarti yufidul al-wujud, berarti ibtolu al-amal al-mandub wa yujaiz wa yujibul qadha, ya kan ya? Itu dalil yang pertama. Dalil yang lain ada hadis yang disebutkan hadisul Arabi, terkenal sebagai hadisul Arabi. Seorang Arabi, orang desa tanya kepada Rasul, apa yang harus saya kerjakan? Rasul menyebutkannya 5 hal. Ya, rukun Islam itu. Terus Arabi tanya kepada Rasul, dilanjutkan hal alayya ghayruhu, apakah saya wajib mengerjakan selain 5 itu? Rasul menjawab, la illa an tatawwa. Tidak ada lagi yang wajib kamu kerjakan kecuali kamu melakukan ibadah sunnah, illa an tatawwa syai'an. Nah, itu dipahami oleh mazhab Hanafi, illa an tatawwa fayalzamuka. Illa an tatawwa
Fayal zamuka fi'luh. Nah, artinya dinafikan oleh Rasulullah bahwasanya tidak ada wajib lagi kecuali kamu melakukan tatawwu. Fayal zamuka fi'luh. Ya. Kalau sudah tatawwu masuk ke dalam amalia tatawwu sunnah, maka wajib diteruskan, wajib diamalkan sampai tuntas. Ya kan? Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, karena alasan yang pertama itu tahqiqan bermakna sunnah. Karena kalau tidak nanti ikhtalatat al-mafahim. Mafhum dari sunnah dan mafhum dari wajib nanti bercampur. Kalau sudah diamalkan, kok tiba-tiba di dalamnya sudah berubah menjadi wajib. Ya, ya. Itu terus ada lagi dalilnya, dan ini dalilnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Al-mutatawwi' aminu nafsihi. Insya'a shoma wa insya'a afṭar. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu al-Hakim. Orang yang melakukan amal sunnah itu aminu nafsihi. Ya tanggung jawab sendiri. Dia tanggung sendiri. Jika dia ingin, maka dia puasa. Kalau tidak, maka dia dibatalkan di tengah. Ala kulli hal nanti dijelaskan di sana. Jadi setiap argumennya Abu Hanifah ditakwil oleh Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Setiap argumennya mazhab Syafi'i itu sudah ditakwil oleh mazhab Abu Hanifah. Tapi di sini dirajikan biasa, dirajikan mazhab Syafi'i. Karena hadis yang tadi terakhir al-mutatawwi amir nafsihi insya'a shoma wa insya'a afṭar. Karena itu seperti nas fil mawdu'. Kalau sudah nas berarti mengalahkan yang lainnya. Ada juga yang digunakan oleh mazhab Abu Hanifah di sini nanti layan bagi li nabiyyin idza labdata li ummati an yad'aha hatta yuqatil. Idza labdata li ummati an yad'aha hatta yuqatil. Tidaklah pantas bagi seorang nabi jika telah berpakaian perang pada umatnya, tidaklah pantas meletakkannya sampai dia berperang. Tapi tidak disebut kalau kata ulama Syafi'i ini ada sebab. Dan juga masih bisa takwil. Kalau masih bisa takwil. Kenapa? Karena di sini layan bagi tidak tinggi. Seperti seolah-olah ini adalah min khosais Nabi. Nabi itu kalau mengerjakan amalia sunnah atau wajib otomatis. Amalia sunnah itu harus dilanjutkan. Wajib bagi Nabi melanjutkan sampai selesai. Sampai selesai. Bedanya dengan tempatnya. Jadi ayat wala tubtilu a'malakum oleh ulama Syafi'iyah ditakwil atau ditakhsis. Ditakwil dia perintahnya bukan perintah oleh wajib. Atau ditakhsis hanya amalia wajib saja. Wala tubtilu a'malakum. Karena bertentangan dengan yang lainnya. Bertentangan dengan al-mutatawwi amiru nafsihi insya'a shoma wa insya'a afṭar. Karena bertentangan dengan kan dalam kaidah takhsis itu kan sunnah boleh mentaksis Quran boleh mentaksis sunnah, ya kan ya? Berarti walaupun itu amalan itu ditaksis oleh mazhab Syafi'iyah, kandungan cakupannya yang awalnya umum a'malakum, umum asyamil lil wujub walil nadb, ditaksis, wujubnya ditaksis. Jadi tidak ada nadbnya ditaksis. Jadi ini hanya berkaitan dengan sesuatu yang wajib. Jadi ala kulli hal seperti itulah. Jadi saling mentakwil, saling mentaksis beberapa dalil atau mendhaifkan. Tidak terlalu jelimet biasa saja. Oke. Qala al-musannif wa la yajibu bisyuru'i khilafan Abi Hanifah. Tidaklah wajib sunnah itu tidaklah wajib hanya karena disuruh sudah masuk ke dalam. Suruh itu mulai. Menurut mazhab Syafi'iyah. Khilafan di Abi Hanifah berbeda dengan mazhab Abu Hanifah karena argumennya masing-masing yang telah saya sebutkan. Qala syarih ay man talabbasa bi nafli salatin aw shawmin falahu qat'uha 'indana bil 'udhri wa bi ghairiha. Dengan udzur atau tanpa udzur. Artinya orang yang telah melakukan sedang dalam melakukan sholat sunnah atau puasa sunnah, dia boleh memutusnya di tengah-tengah. Menurut kita, mazhab Syafi'i.
dengan uzur atau tanpa uzur. Loh, tapi itu kan nggak sopan. Sudah sunnah, tapi kalau dibagi betul, iya, memang nggak sopan. Nah, Syafi'i juga mengatakan kalau memutus di tengah-tengah itu adabnya kurang. Paling tidak dia itu ya adabnya kurang. Makruh, ya kan ya. Tapi nggak wajib, nggak haram benar. Kata-kata fala qatwa itu layak kamu alaihi qatwa, bukan berarti dia nggak makruh. Karena kata-kata haram itu beda dengan makruh, ya kan? Jadi harus teliti. Boleh diputus menurut kita, boleh artinya tidak haram, meskipun makruh. Dengan uzur atau tanpa uzur. Kalau dengan uzur, dia nggak jadi makruh karena ada maliknya uzur ini. Kalau tanpa uzur, maka menjadi makruh, tapi tidak haram. Menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah haram, wajib digodok. Wajib digodok. Kalau kita enggak diputus, makruh kalau tanpa uzur, tapi nggak wajib digodok. Ya. Kalau berkodok berarti kan wajib. Ya kan? Tapi berubah jadi wajib. Karena itu walaya jidu. Kata-katanya langsung gini. Di sini matanya itu langsung walaya jidu. Artinya tidak berubah menjadi wajib. Tapi kan awalnya sebelumnya bahas tentang sunnah. Tiba-tiba matanya setelah itu walaya jidu. Kok bisa sunnah jadi wajib? Itu maksudnya ada isyarat. Itu isyarat terhadap dalil ulama Syafi'iyah. Jadi sunnah itu tidak berubah menjadi wajib. Hanya karena dia sudah masuk ke dalam amalia ini. Ringkas sekali, matanya ringkas sekali. Tapi maksudnya seperti itu. Wala yajibu alaihi al-qadha. Wala yajibu alaihi al-qadha. Dan tidak juga wajib mengqadha. Beda halnya dengan mazhab Abu Hanifah. Beda halnya dengan mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Hanifah wajib diqadha. Amal sunnah yang dibatalkan wajib diqadha. Dalilnya apa? Imam Abu Hanifah punya dalil argumennya. Yang nakli. 5 rawahu an-Nasa'i anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ahyanan yanwi shawm at-tatawwu' thumma yuftir. Oh, ini dalilnya ulama Syafi'i. Maaf. Tidak wajib diqadha karena apa? Karena ada riwayat dari Imam Nasa'i bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang niat puasa sunnah kemudian dibatalkan. Niat puasa sunnah kemudian dibatalkan. Jadi nggak jadi khususiyah. Jadi nanti keterangannya jadi khususiyah karena Nabi. Bisa jadi itu Nabi melakukannya karena untuk tasrif. Jadi itu kemungkinan besar. Karena kalau tidak seperti itu, maka nanti umatnya kalau melakukan perbuatan sunnah wajib diteruskan. Jadi ini hadis yang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ini ditawil. Kalau mazhab Abu Hanifah tidak jelas ditawil. Bertentangan dengan nas Al-Quran. Naam yustahabbu al-itmam. Tetapi memang dianjurkan, disunahkan untuk melanjutkannya. Jadi kalau sudah masuk, dia dianjurkan menyempurnakannya. Liqaulihi ta'ala wa la tubtilu a'malakum, dan jangan batalkan amal-amal Anda. Jadi di sini nahinya oleh mazhab Syafi'iyah dipahami sebagai nahi yang sunnah. Ya kan? Ibtul amal itu tidak boleh, tapi tidak bolehnya makruh. Ya kan? Perintahnya bukan, larangannya bukan larangan lil hurmah, tapi lil karoha. Karena itu kebalikan dari lil karoha, itmamul amal itu berarti mustahab atau sunnah, ya kan? Ini masih dalilnya Mazhab Syafi'i. Wa naqala Ibnu al-Munayyir an Malik wa naqala Ibnu al-Munayyir an Malik mithla qawli Abi Hanifah. Ibnu al-Munayyir menukil dari Imam Malik seperti perkataannya Abu Hanifah. Jadi mazhabnya Imam Malik sama dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Itu la yajibu an-nadbu bisyuru'i fihi wa yajibu alaihi al-qadha. Seperti itu. Wahtajja lahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini mulai masuk ke dalilnya mazhab Abu Hanifah. Ibnu Munayyir memberikan dalil untuk mazhabnya Imam Malik dan Abu Hanifah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, atau bukan wahtajja atau wahtajja lahu.
diberikan argumen bagi Abu Hanifah dengan firman dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li nabiyyin idza labisa li ummatihi an yadha'a hatta yuqatil. Tidaklah pantas jadi seorang nabi jika telah berpakaian perang untuk umatnya, dia tidak pantas meletakkannya sampai nabi berperang. Jadi harus dituntaskan amaliyahnya. Wa hadzal istidlal dhaif, kata mazhab Syafi'iyah, istidlal ala hadis dhaif. Wa fil hadis isyaratun ila al-ikhtisas. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada isyarat ikhtisas. Jadi ikhtisas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk khusus Nabi. Faqauluhu la yanbaghi nabi, dan sabdanya Rasul la yanbaghi nabi yadullu ala mukhalafati ghairi nabi lahu, menunjukkan perbedaan selain Nabi dengan Nabi dalam masalah ini. Jadi ada isyarat kalau itu mengkhusus Nabi. Khusus Nabawiyah. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah itu setiap lafaznya itu harus didetailkan. Memahami Quran dan Sunnah itu harus berdetail. Karena itu setiap isyarat yang ada dalam hadis atau Quran itu oleh para ulama diambil hukumnya. Karena itu argumennya ya detail, argumennya sangat detail. Waktu dari Abu Hanifah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-Arabi, dan juga diberikan argumen bagi Abu Hanifah dengan firman dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini argumennya yang mendukung mazhabnya Abu Hanifah. Disebut sebagai hadis al-Arabi. Al-Arabi lamma qala, sabda Rasul kepada seorang Arab Badui ketika Arab Badui menanyakan balik, hal alayya ghairuhun, apakah saya wajib melakukan yang lain selain 5? Sebelumnya hadis ini sebelumnya yang saya sebutkan tadi menceritakan seorang Arabi tanya kepada Rasul, apa yang wajib saya kerjakan supaya saya bisa masuk surga? Itu aja. Rasul menjelaskannya 5 hal. Terus ditanya balik, apakah ada yang lain yang wajib saya kerjakan? Enggak. Tentu enggak. Lah, illa an tatawwa syai'an. Tidak wajib. Kecuali kamu sunnah melakukan sesuatu. Hal alayya ghairuhun, apakah saya tidak ada kewajiban yang lain? Rasul menjawab, la illa an tatawwa. Kata-kata la illa an tatawwa syai'an itu diambil istinbat oleh dua mazhab sekaligus. Karena di sini semacam nas dalam masalah ini. Karena itu setiap mazhab berusaha untuk mentakwilnya atau memahaminya sesuai dengan mazhabnya. Nggak masalah. Nggak masalah. Bukan menunjukkan hadis kepada maknanya. Karena memang kata-katanya, lafaznya itu masih mustamil. Jadi itu ciri ya. Kalau ada hadis atau ayat, di mana ayat dan Al-Quran itu menjadi argumen andalan. Nah, ada semacam argumen andalan dalam bahasa Arab itu nafsun maudhu. Dia sangat fa'il itu menjelaskan ini seolah-olah menguatkan mazhab ini. Biasanya takwil kalau lawannya. Selalu takwil. Jangan illa an tatawwa syai'an. Ya kan ya? Apakah saya wajib melakukan yang lain? Nabi Muhammad tidak, kecuali kamu melakukan tasawuf. Jadi ini dipahami oleh mazhab Abu Hanifah seperti saya katakan. Illa an tatawwa syai'an. Ada terusannya, ada takdirnya, mazhabnya. Saya lindar muka. Sehingga kamu jadi wajib mengamalkan. Ya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan illa an tatawwa syai'an. Takwilnya fala yalzamuka. Tahqiqan di makna an-nadiyah, di makna tatawwu, seperti itu. Wal jawab min salah jauh. Jawabnya ini kan argumennya Abu Hanifah. Tapi dijawab oleh mazhab Syafi'i dari 3 sisi. Pertama, ahaduha qawluhu la ay laisa 'alaika ghairuhu. Laisa 'alaika ghairuha. La illa an tatawwa ay laisa 'alaika ghairuha. Tidak seperti kamu tidak wajib selainnya. Ya kan? Wal istisna munqati. Istisna munqati di sini. Kalau juga munqati itu mustasna minhunya itu laisa min jinsil mustasna. Mustasna laisa min jinsil mustasna minhu. Ya kan?
Tidak mengkotik menurut mazhab Syafi'iyah. Jadi karena itu la ilah tatawwu justru menunjukkan ini argumen untuk Syafi'iyah, bukan argumen untuk Hanafiyah menurut mazhab Syafi'iyah seperti itu. Ai la ilah tatawwu laisa 'alaika ghayruha. Wa ta'niha min qawlihi tatawwu fatamma tatawwu'an. Ya kan? Yang kedua, sebenarnya kedua, Rasul menyebutkan, mengatakannya min qawlihi tatawwu. Rasul menamakannya tatawwu. Ya kan? Berarti kalau tatawwu berarti jangan wajib. Kok bisa kami takwil menjadi illa tatawwu saya jamuka. Kok tiba-tiba langsung kalau bisa ke kamu jadi wajib. Nah, itu agak unik gitu. Menurut mazhab Syafi'i itu argumennya Abu Hanifah itu agak unik. Rasul jelas mengatakan illa tatawwu syai'an. Kecuali kamu melakukan tatawwu. Nah, kok tiba-tiba ditakwil illa tatawwu syai'an fayalzamuka. Ya kan ya? Itu kesalahan menurut mazhab Syafi'iyah. Lakinnahu yaqulu, tetapi mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah mengatakan takdiruhu illa an tatawwa fa yalzamuka tatawwu. Ya kan ya? Takdirnya justru hadis ini ada takdirnya, ditakdirnya illa an tatawwa fa yalzamuka tatawwu. Apakah pertanyaannya? Jadi masih ada kemungkinan secara bahasa masih ada kemungkinan meskipun sudah menurut mazhab Syafi'iyah. Kan pertanyaannya awalnya apakah saya wajib selainnya? Dijawab tidak wajib kecuali kalau kamu tatawwu. Nah, jadi dipahami oleh mazhab Hanafiyah kecuali kalau kamu tatawwu sehingga kamu wajib gitu. Jadi diteruskan. Kalimatnya sebenarnya diteruskan. Nah, kalau mazhab Syafi'iyah enggak. Ya jelas-jelas sejak dari awal dia tanya apakah saya wajib yang lainnya? Tidak kecuali tatawwu. Berarti kan nyebutnya tatawwu. Kok bisa ditakwil menjadi wajib gitu? Ya, kecerdasan para fuqaha ini. Wa nahnu naqul taqdiruhu fayakunu laka an taf'al illa an tatawwa, maksudnya sehingga kamu boleh mengerjakannya. Tidak wajib, boleh saja. Gitu. Ya, takdirnya beda-beda. Kalau mazhab Hanafiyah illa an tatawwa fayalzamuka an tatawwu. Kalau mazhab Syafi'iyah illa an tatawwa fayakunu laka an taf'al. Kau boleh kerjakan, tidak wajib. Karena pertanyaan lagi wajib kan serta jalannya. Ya. Wa takdiruna arjah lima, karena takdirnya kita yaitu ulama Syafi'iyah itu lebih unggul karena apa yang telah kita sampaikan apa? Kita sampaikan apa tadi? Bukan. Ya apa yang sebelumnya itu apa? Kalau jauh-jauh. Karena istilahnya mengkotik. Karena istilahnya mengkotik. Karena itu nggak bisa diapal. Tadi kan di sebelumnya itu jinsir wajib, ya kan ya? Ya kan? Terus kalau tiba-tiba ketika ditakdirkan, kok jadi tetap wajib gitu, supaya jauh kan tahu. Padahal istilahnya itu mengkotik. Kalau mengkotik harusnya hukumnya berbeda dengan mustaqbal minhumnya. Ya. Menggunakan nahu. Lima ada karena maksudnya secara mengkotik. Kalau nggak gitu nggak paham. Kali juga yang ketiga, ini agak detail, jadi berarti. Kali dua, jadi tiga dari yang argumen ketiga, takwil ketiga, pemahaman ketiga dari mazhab Syafi'iyah terhadap hadis Arabi, annal istisna'a imma an yakuna min ghairi jinsil awal. Fayalzamu khilaful ijma'. Istisna ada kalanya dari yang selain jenis yang pertama. Maka menyebabkan pendapat yang bertentangan dengan ijma'. Maksudnya bukan berarti ini kan, maksudnya bukan berarti istisna ini mengkotak itu hasil khilaful ijma', enggak. Khilaful ijma'-nya di mana ini? Tahu enggak? Khilaful ijma'-nya di mana ini? Kenapa argumennya Syafi'iyah al-istisna imma an yakuna min ghairi jinsil awal fayalzamu khilaful ijma'. Ini dia uslubnya pakai uslub sabrwa taksim. Ada dua kemungkinan, satunya dibatalkan, tinggal satu kemungkinan yang lain. Ini dibatalkan fayalzamu khilaful ijma'. Maksudnya apa khilaful ijma'? Paham enggak ini?
Pemahamannya seperti ini. Istisna ada kalanya dia dari selain jenis yang pertama. Maka dia menyebabkan bertentangan dengan ijma. Ijma mengatakan bahwasanya sunnah dan wajib itu berbeda. Ijma. Nah, kalau ditakwil sesuai dengan pemahamannya mazhab Abu Hanifah, maka kata-kata illa atau tawak nanti berubah menjadi wajib. Tadi, ya kan? Jika dia dianggap sebagai selain dari jenis yang pertama, maka dia menyebabkan berbeda dari ijma. Ya kan? Menyebabkan bertentangan dengan ijma. Karena ijma sudah berdiri bahwasanya sunnah dan wajib itu berbeda. Arabi sedang bertanya kepada Rasul, sedang bertanya tentang sesuatu yang wajib. Kemudian tanya lagi, apakah ada lagi yang wajib? Rasul menjawab, tidak ada. Ya kan ya? Kecuali kalau kamu tatawu. Kalau kecuali kamu tatawu dimaknakan sebagai wajib itu lagi. Maka bertentangan sesuai ijma. Karena ijma mengatakan bahwa wajib dan sunnah itu berbeda. Wajib dan sunnah itu berbeda. Ini berbeda awal. Berarti kan mengkotak. Karena jalannya. Itu mengkotak. Enggak, itu tetap mengkotak. Tapi ini bukan membahas tentang mengkotak dan tidaknya. Ini membahas makna dari kandungan Mustafa Nubunya. Makna dari yang sebelumnya. Awal di sini itu hadisnya yang gini, Mustafa Nubunya kan. Jadi enggak bisa dipahami kalau ini bertentangan dengan kata-kata yang pertama. Wali kita mengkotak. Makanya saya bilang ini agak rumit. Kalau dari itu kita bertentangan. Jadi kalimat ini bertentangan dengan yang pertama. Wali kita mengkotak. Karena mengkotak itu dia jenisnya berbeda dengan jenis mustaqamin bulian. Maksudnya di sini nggak seperti itu, bukan membicarakan soal nahwiyahnya lagi. Maksudnya adalah yang pertama bagian dari hadis itu adalah sesuatu yang wajib. Dia tanya lagi, Rasul tanya kepada Nabi, bahwasanya apakah ada lagi yang wajib? Nabi menjawab tidak ada. Ya kan? Kecuali kalau kamu melakukan tatawu. Nah, kalau sudah ada kecuali, kalau kita pahamnya itu tentang mengkotik, maka harusnya berbeda kan? Ya kan? Harusnya berbeda. Nah, makanya ini menurut jenis awal itu dianggap sebagai khilaful ijma, tapi bukan berarti istilah mengkotik. Yang khilaful ijma itu khilaful ijma itu menyamakan antara wajib dan sunnah. Coba takdirnya Abu Hanifah itu bagaimana? Fayal zamuka atau sudah dikatakan tidak ada kecuali, maka seolah-olah Nabi mengulangi pertanyaan atau jawaban sebelumnya. Jadi seolah-olah gini, takdir yang dilakukan oleh Abu Hanifah di sini seolah-olah membatalkan omongannya Nabi sendiri. Nabi ditanya oleh Arabi, ditanya oleh Arabi, apakah ada yang wajib lain selain 5 itu? Tidak ada. Kemudian Nabi illa an-tatawwa, ya kan? Kecuali kamu melakukan tatawu. Kalau kita pahami illa an-tatawwa, fayalzamu at-tatawwu, maka seolah-olah kata-kata Nabi itu lagu. Lah, kenapa langsung ada kata lah? Nah, berpakai langkah lah itu kan supaya hal-hal tidak boleh mudah. Nah, harusnya kayak gitu. Tapi kenapa adalah di sini menunjukkan kalau kita memahaminya seperti mazhab Abu Hanifah, maka bisa-bisa khilaful ijma. Khilaful ijmanya di sini apa? Menyamakan antara sunnah dan wajib. Menyamakan antara sunnah dan wajib. Iya. Seperti itu, jadi pemahaman seperti ini. Atau kalau cari naskah yang lain, barangkali aja. Barangkali di sini min jinsi tanpa oleh. Saya itu pemahamannya seperti itu, supaya tepat. Coba di sini ya. Bentar. Jadi seperti itu. Jadi khilaful ijma'nya di sini yang ijma' adalah yang khilaful ijma' itu menyamakan antara sunnah dan wajib. Supaya kita itu tetap istilahnya mengkotek. Maksudnya dari awal itu maksudnya mengkoteknya itu
itu bahwasanya yang pertama itu membahas wajib, yang kedua itu sunnah. Ya, di sini min ghairi jinsil awal itu maksudnya adalah sunnah itu berbeda dengan wajib. Sunnah itu berbeda dengan wajib. Kalau tidak, ya kan ya, kalau tidak diartikan sunnah itu berbeda dengan wajib, maka itu bertentangan dengan ijma. Ya kan ya. Cuma ini jangan-jangan, saya angan-angannya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada keterangan yang lain yang bisa menguatkan atau membatalkan pemahaman saya, meninggal. Tapi yang pasti itu. Kalau tidak, kita bentrok dengan kalimat sebelumnya. Wal istiqamah kok tidak ada takdir dari Imam Zarkashi. Ya kan? Tapi yang dimaksud di sini sedang dari makna yang lain. Jadi imma an yakuda. Ada kalanya istisna itu maknanya beda dengan saya muskilnya di ghairinya. Ya. Harusnya imma an yakuna min jinsil awal. Fayalzam khilaf al-ijma. Karena pemahaman saya tetap itu. Ya mungkin supaya ini muskil ya. Ini muskil. Kata-kata itu ghairil muskil. Harusnya imma an yakuna kebalik. Jadi ghairinya harusnya yang imma an yakuna min jinsil awal fayalzam khilaf al-ijma. Atau min ghairi jinsihi fayalzam al-mudda'a. Ini ghairnya kayaknya ketukar. Di situ. Ya benar-benar lagi. Istisnya lebih enak. Pemahamannya lebih enak kan kalau kayak gitu ya. Istisnya ada kalanya sejenis dari jenis yang pertama. Istisnya di sini itu maksudnya istisnya mutasil, bukan istisnya muqatil maksudnya ya. Sejenis dari yang pertama. Maka menyebabkan pertentangan dengan ijma. Ijma apa? Ijma'nya adalah sunnah dan wajib itu berbeda. Kalau kita pahaminya serupa, maka ini bertentangan dengan ijma. Ijma'nya adalah sunnah dan wajib berbeda. Au min ghairi jinsi. Nah, itulah lebih enak itu. Au min ghairi jinsi atau tidak sama dengan jenis yang pertama. Dengan mustafa minhu. Fayalzamu al-mudda'a. Maka menyebabkan al-mudda'a klien kita. Jadi benar. Jadi kemungkinan pertama dibatalkan karena dia khilaf ijma. Kemungkinan yang kedua dikukuhkan karena itu sesuai. Karena hanya ada dua kemungkinan. Oke, saya lebih suka dengan itu. Ghairnya dipindah ke yang bawah. Kasih tambah aja. Jadi seperti itu. Karena tahqiqan li ma'na as-sunnah, maka ulama Syafi'iyah mengatakan la yajibu bisyuru', la yajibu itmamul mandub bisyuru'. Waqad awrada al-qadhi Husainun ala hadha al-asl. ما لو شرع المسافر في الصلاة بنية النفس المقصودة فإنه لا يقضيها مقصورة بل تامة. Tapi Imam Qadhi Husain itu menyebutkan aurat itu i'tarodo ya. Kalau dalam kitab-kitab itu aurat i'tarodo. Imam Qadhi Husain memberikan kritik terhadap kaidah ini. Layak disuruh. Ya kan? Tapi nanti kritikannya ini dijawab sendiri oleh beliau. Karena terkadang kritikan itu dibutuhkan, diciptakan sendiri oleh para ulama, kemudian dijawab sendiri, supaya lebih menguatkan kaidah. Karena kaidah yang selamat dari kritikan itu lebih kuat daripada kaidah yang belum pernah diuji. Jadi kritikan itu seolah-olah uji kelayakan. Apakah kaidahnya sudah jamin mana atau tidak? Gitu. Imam Qadhi Husain mengkritik kaidah ini dengan cara apa? Memberikan kritikan andai kata seorang musafir mulai sholat. Seorang musafir dia dalam perjalanan, kemudian dia sholat, mulai sholat, dia udah masuk sholat. Tapi sholatnya diniat dengan niat menyempurnakan. Artinya dia tidak mengkosor. Sholat zuhur dalam perjalanan, dia niatnya saya mau sholat 4 rakaat. 4 rakaat. Kemudian di tengah-tengah dia membatalkannya, merusaknya. Batal. Ya kan? Itu kan nggak boleh yang haram kan, cara sholat wajib kan? Dibatalkan kan? Fa'innahu la yaqdiha nafsuratan. Maka dia tidak boleh mengqadanya secara kosong. Tidak boleh mengqadanya secara kosong. Padahal dia sebenarnya sholat sunnahnya itu
diberikan hak untuk mengkosor. Sholat wajibnya diberikan hak untuk mengkosor karena dia dalam bepergian. Tapi dari awal dia niatnya menyempurnakan, terus kemudian dia membatalkannya. Dan dia nggak sholat lagi. Nanti keluar dari waktunya dia wajib mengkodok. Nah, kodoknya itu bukan dia maksuroh. Karena padahal kan kaidah aslinya, kalau dalam mana, kalau seseorang itu mengkodok sholat sunnah, mengkodok sholat, di mana sholatnya itu dalam bepergian, dia boleh mengkodok kosor. Tapi ya ketika bepergian juga, ya kan. Jadi kosor itu juga bisa digunakan untuk mengkodok sholat yang kita tinggalkan ketika bepergian, ya kan. Boleh seperti itu. Tapi dia sejak awal dia diniatin itmam. Ya pas bepergian itu dia sudah niatnya menyempurnakan, dia tidak mau mengambil rukso kosor. Karena itu dia wajib mengkodoknya justru nggak boleh kosor karena sudah dari awal gitu. Dia membatalkan sholat yang merusak sholatnya itu ketika dia sudah niat itmam tadi merusak sholatnya itu dalam keadaan dia niatnya itmam. Maka fa'innahu la yaqdiha rasulullah, dia nggak boleh mengkodoknya secara kosor. Bal tamat, tetapi dia harus sudah tamat. Nah, ini kan bertentangan dengan kaidah. Kaidahnya bagaimana? Jadi dianggap rukso itu dianggap seperti sunnah. Ngambil rukso dari itu dianggap sunnah. Ya memang rukso itu termasuk rukso yang mandubah. Rukso kan ada beberapa macam, ada rukso yang mandubah. Di antara rukso mandubah itu yaitu seorang mengkosor sholatnya dalam bepergian, itu rukso yang mandubah. Ada nanti beberapa rukso jenis, ada rukso wajibah, rukso mandubah, ada yang rukso khilaful aula, ada rukso mubah. Nah, ini termasuk rukso yang mandubah. Rukso mandubah diberikan rukso yang kamu tidak wajib mengambil kosor, kosor. Tapi tidak haram, ya kan? Kamu hanya sunnah melakukan kosor. Nah, dia sedang bepergian, dia diberikan hak oleh syariat untuk mengkosor, tapi dia tidak ambil. Ya kan ya? Yang niatnya itmam, tidak kosor. Karena itu ketika dia membatalkan di tengah-tengah, belum tuntas, maka dia wajib mengkodoknya sempurna juga dari awal. Nah, itu di situ. Jadi ruksonya akan berubah. Jadi ini bertentangan dengan kaidah. Kaidahnya begini. Tadi kan kaidahnya wala yajibu bisyuru. Kalau amalnya sunnah, kalau sudah di tengah-tengah, maka dia tidak menjadi wajib. Tidak berubah menjadi wajib. Nah ini kok berubah menjadi wajib, berubah menjadi tamak, bukan maksudnya lagi, seolah-olah kita kehilangan kesempatan sunnah, kehilangan kesempatan sunnah kan? Ya kan ya? Berubah menjadi wajib mengkodok tamak kan? Ya kosor kan? Nah itu. Jadi seolah-olah huruf ini bertentangan dengan kaidah. Kaidahnya bahwasanya la yajibu bisyuru, sunnah itu tidak menjadi wajib dengan cara dia sudah masuk ke dalam. Ini kafur ini dia menjadi wajib mengkodoknya secara sempurna karena wajibnya awalnya itu sempurna kan? Ya kan ya? Wajaba, ini dikritik kemudian dijawab sendiri oleh dia. Wajaba bi annahu fardun iltazamahu bi aqdi. Dia berubah menjadi wajib karena iltazamahu, dia ambil dengan akadnya, akad dia sendiri. Apa akad dia sendiri? Ini atau Islam. Dia sholatnya, dia nggak mau ngambil, gitu. Dia nggak mau ngambil rukso kosong. Dia terbini yakin Islam. Kemudian sholatnya dirusak oleh dia. Kemudian nggak sholat lagi, dia wajib mengkodok. Mengkodoknya adalah mengkodok sempurna, nggak boleh mengkodoknya lain, nggak sempurna. Li'anna al-fardu 'ala al-musafir al-itmam kan mungkin. Karena sesungguhnya fardunya bagi seorang musafir itu tetap menyempurnakan sebenarnya. Dan mungkin kecuali hanya saja annahu juwizalahu al-qasru, dibolehkan mengkosor fa idza lam yanwi, jika dia tidak meniat kosor faqadil tazama al-fardhu bi'ahdihi. Karena dia tidak meniat kosor maka faqadil tazama al-fardhu bi'ahdihi. Ya. Maka dia tetap mengambil kefarduan dengan akadnya, dengan niatnya. Ini ada hubungannya dengan masalah ini. Masalah apakah sholat qashar itu adalah sholat 4 rakaat
kemudian dikasih rukhsah, apa memang sholat qasar itu disyariatkan sejak dari awal 2 rakaat? Ada khilaf. Ini mazhabain. Tapi pendapat mayoritas ulama, dan itu mazhab Syafi'iyah, mengatakan bahwa sholat qasar itu 4 rakaat kemudian dirukhsah menjadi 2. Gak ada ceritanya sholat zuhur itu 2 rakaat, gak ada ceritanya, meskipun dalam Quran 4 rakaat, coba dikasih rukhsah. Ala khilaf, kalau rukhsah berarti ala khilaf aslinya tepat. Ada mazhab yang lain mengatakan enggak, sholat qasar itu sejak dari awal dia bukan ala khilaf asal. Tapi sejak dari awal disyariatkan 2 rakaat. Enggak. Nah, ini itu mabniun ala qaul bi anna salat al-qasri arba'an wa rukhsa bi isnaini. Ya kan? Jadi ala qaul. Jadi dia itu yang wajib bagi seorang musafir sholat zuhur itu ya entah cuma diberikan rukhsah. Kalau dia nggak ambil rukhsah berarti dia jadi kembali lagi ke wajib. Kita sama al-fardhu bi aqdihi. Ya kan ya? Bikhilafi ma law syara'a fi tatawwu fa innahu la yalzamuhu fi hukmi aqdi. Bedanya dengan andai kata dia mau masuk ke dalam tatawwu, sholat sunnah bukan sholat wajib. Maka dia tidaklah wajib meneruskannya di hukmi aqdi karena dengan hukum akadnya, niatnya. Ya, seperti itu. Tambihan ada 2 catatan. Al-awwal kalamul musannifi qad yuhimu annahu la khilafa fihi indana lakin fi syarh al-furu' al-Syekh Abi Ali At-Tindi anna Abu Zaid al-Marwazi wa ba'd al-ashab qala fi wujudi ma nuqa ala man tarabbata bi thumma ghallaqahu fihi. Ada 2 catatan. Di sini perkataan musannif terkadang menimbulkan dugaan salah bahwa tidak ada khilaf dari kalangan kita dalam masalah yajibu bisyuru'i khilaf penyajian ini Pak. Seolah-olah tidak ada syarat sama sekali khilaf dalam kaidah ini menurut mazhab Syafi'iyah. Khilafnya hanya berbeda dengan mazhab Abu Hanifah dan yang lainnya saja. Tapi di dalam syarah huruf karya Syekh Abu Ali As-Sandi itu diceritakan bahwasanya Abu Zaid Al-Marwazi mazhab Syafi'iyah dan sebagian asal berkata wajib bahwasanya Abu Zaid Al-Marwazi mazhab Syafi'iyah dan sebagian asal mengatakan punya mazhab bahwasanya wajib menyempurnakan tawaf bagi orang yang telah dalam keadaan melakukannya. Tadi kan layak diusur, sedangkan tawaf itu sunnah. Sunnah wallatuhuma fi, kemudian Abu Ali As-Sindi menyalahkan keduanya, menganggap keduanya bersalah dalam hal seperti ini. Karena mazhab Syafi'iyah la yajibu bisyuru', la yajibu al-islamul mandub bisyuru'. Qala ba'du ulama yang lain mengatakan wal-zahir anna dzalika mukhtassun bit-tawaf al-wajib fil haji wal umrah. Yang tampak bahwasanya pendapatnya Abu Marwazi, Abu Marwazi dan sebagian ashab itu yang tampaknya itu khusus bagi tawaf yang wajib dalam haji dan umrah. Kalau tawaf wajib haji dan umrah itu berarti wajib diteruskan. Kenapa? Karena dia masuk rukun tawaf yang wajib. Karena ada tawaf sunnah dan tawaf yang wajib. Ini tawaf yang wajib harus diteruskan. Wa yuhmalu kalamuhuma alaihi. Perkataan keduanya Abu Zaid Al-Marwazi dan Ba'dul Ashab itu dianggap, diyakini, dibawa ke dalam makna yang tadi mukhtasun di tawaf wajib. Karena mereka perkataannya itu mutlak di sini. Namun tawaf. Nah, disebutkan tawaf wajib atau tawaf sunnah. Kalau kita nganggap dia tawaf sunnah, maka dia bertentangan dengan kaidah dan itu salah. Nah, makanya harus dibawa ke dalam makna tawaf yang wajib. Terkadang para ulama seperti itu. Kata-katanya para ulama, kan ulama itu bukan nabi ya. Kata-katanya kadang itu enggak lengkap. Karena itu kita mengenal kaidah ada mutlak, ada muqayyad dan sebagainya. Terkadang ulama itu ngomongnya mutlak, tapi maksudnya itu muqayyad gitu. Karena kurang lengkap nulisnya atau memang lupa dan sebagainya. Karena itu memahami perkataan para ulama itu harus juga menggunakan usul fikih. Harus juga menggunakan usul fikih. Terutama perkataan para ulama yang berbahasa Arab terutama. Karena jadilah apakah beberapa kaidah usul fikih itu hanya khusus bagi Arab, kalimat-kalimat Arab atau tidak? Sebagian khusus, sebagian tidak. Karena ada beberapa kaidah usul fikih yang universal sekali.
Misalnya kaidah mutlak muqayyad, khusus itu universal kaidah, bedanya cuma di syaratnya. Syarat umum, syarat khusus. Itu di dalam bahasa Indonesia sudah dikenal. Orang ini mengatakan ini, tapi maksudnya demikian, ada pembatasannya, itu bisa. Itu universal. Ya kan? Maka diyakini perkataan keduanya itu diyakini seperti itu, diyakini al-atwaf al-wajib, bukan tawaf sunnah. Kalau kita mengalaminya tawaf sunnah semua tawaf, maka bertentangan dengan kaidah. Tapi kalau kita menganggapnya tawafnya wajib saja, maka dia tidak bertentangan dengan kaidah. Sama dengan mazhab Syafi'i secara umum, tidaklah riwayat itu Islam mandub disuruh ini. Wa in kana al-hajj wal umrah tatawwu'aini. Meskipun haji dan umrah itu tatawwu, haji dan umrahnya meskipun tatawwu, tapi kan ada namanya tawaf sebagai rukun haji dan umrah yang sebagai tawaf yang haji dan umrah yang wajib. Ya, haji umrahnya sunnah, tapi tawafnya itu berarti masuk rukun kan? Masuk rukun jadi wajib. Jadi seperti itu. Bukan tawafnya sunnah. Karena tawaf sunnah itu banyak. Tawaf di luar haji umrah bisa. Orang datang ke Masjidil Haram, kemudian menghormatinya, melakukan tawaf tanpa harus masuk ke umrah atau sunnah. Umrah atau haji, ya kan? Sunnah. Masuk ke Masjidil Haram banyak sunnahnya banyak. Li'annahu yajibu itmamu ruknin wahidin min ma ahram bihi. Karena wajib menyempurnakan setiap rukun dari haji dan umrah yang tatawwu, tapi kalau namanya rukun itu wajib. Karena rukun itu bagian dari ajzaul ibadah. Jadi rukun itu ajzaul ibadah. Kalau kita menghilangkan ajzanya, maka ibadahnya tidak lengkap. Bikhilaf tatawwu bitawaf, bedanya dengan kita sunnah melakukan tawaf. La yajibu itmamu illa idza nazara. Tidak wajib teruskan, disempurnakan kecuali dia menadar. Nadar itu menjadikan sesuatu yang sunnah menjadi wajib bagi dirinya sendiri. Itu catatan pertama. Jadi tidak ada khilaf di sini. Jadi karena itu di awal Zarkashi mengatakan yuhimu, terkadang memberikan juga antara bahwasanya tidak ada khilaf. Tapi faktanya tidak ada khilaf. Ya kan, faktanya tidak ada khilaf. Ya kan, diberikan seperti ini, diberikan keterangan tambahan. Supaya kita mantap dengan kaidah ini, bahwasanya dalam mazhab Syafi'i memang tidak ada khilaf. La yajibu itmamul mandub disuruh ini. Ada kata-kata dari kitab-kitab para ulama yang seolah-olah khilafnya mazhab Syafi'i dalam masalah ini, maka oleh Imam Zarkashi ditakkid itu tidak khilaf. Karena bisa ditakwil perkataan ulama ini, tawafnya tawaf yang sunnah, bukan tawaf yang masuk bagian dari haji dan umrah. Yang kedua, catatan kedua. Hikayatuhu al-khilafah an Abi Hanifah wal masyhur. Ceritanya musannaf khilafnya dari Abu Hanifah itu pendapatnya masyhur sekali. Maksudnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya la yajibu itmamul mandub fa idza tarakahu fa alaihi al-qada. Itu mazhab Abu Hanifah. Tapi saya melihat dalam syarat al-hadis karya saya Abi Ali At-Tijini, nah ini Abi Ali itu juga sama tadi. Kau belum kita zakat, belum kita zakat, itu menceritakan bahwasanya mazhab ini, mazhab Abu Hanifah, ini diceritakan dari Abu Hanifah dalam Mimpi Nawadir Ibn Sam'ah. Ibn Sam'ah atau Sam'ah ya? Kalau Sam'ah jadi headset, namanya headset. Kata sama gitu. Walam nazal na'tamidu hakada hatta qadima alaina bi Nasr al-Iraqi. Kita terus beriktimat dengan hal ini sampai Abu Nasr al-Iraqi datang kepada kita menceritakan waqala, dia mengatakan dia mengatakan Abu Hanifah li Abi Hanifah fi kitab al-Shawd juzati anna lahu al-khuruja min shawm at-tatawwu illa annahu yajibu al-qada. Abu Hanifah punya kitab dalam persoalan mahar. Abu Hanifah punya pendapat yang tentang persoalan mahar. Maksudnya Abu Hanifah punya mazhab seperti ini. Anna lahu al-khuruja min shawm at-tatawwu illa annahu yajibu al-qada. Nah,
Jadi awalnya mazhab yang masyhur dari Abu Hanifah ini ceritanya ini. Awalnya yang masyhur dari mazhab Abu Hanifah itu ya sibuk itmamul mandub, ya kan? Disuruh itu wajib silakan itu jelas masyhur udah masyhur. Nah kemudian ada cerita bahwasanya Abu Nasr al-Iraqi itu datang menceritakan seperti ini. Abu Hanifah punya pandangan dalam masalah mahar seperti ini pandangannya. Anna lahu al-khuruja min shaumi tatawwu illa annahu yajibu qada. Seseorang yang berpuasa itu boleh katakan pakai lagu. Boleh keluar dari membatalkan puasa sunnah, tapi wajib qada. Jadi seolah-olah berbeda dengan mazhabnya Masyhur. Berbeda gimana? Karena dari awal kan dia jibu al-itmamul mandub. Tapi di sini kok Imam Abu Hanifah mengatakan boleh keluar dari puasa sunnah. Jadi tidak wajib lagi. Tapi samanya di sini dalam masalah illa annahu yajibu qada wajib. Tidak ada khilaf nukilan bahwasanya wajib qada. Tapi Abu Hanifah di sini diceritakan mengatakan boleh keluar dari puasa sunnah. Tapi wajib diqada. Nah, mazhab ini kok demikian bagaimana? Wadzalika annahu qala fil khalwah. Karena Imam Abu Hanifah punya mazhab fil khalwah. Kata-kata qala fil khalwah, qala fi kitab syiddat itu maksudnya bukan nama kitab, ya itu kita khalwah tidak. Karena Abu Hanifah itu mazhabnya itu riwayat semuanya. Abu Hanifah tidak menulis kitab, tidak menulis kitab. Tapi mazhab dia itu diriwayatkan. Karena itu ada namanya Zahirul Riwayat, karyanya Muhammad Ibn Hasan. Itu riwayat-riwayat yang dijelaskan oleh Muhammad Ibn Hasan dalam pengajian kemudian dituliskan oleh beliau yang menuliskan. Jadi mazhab satu-satunya yang mazhab yang dibangun oleh tangan penulis mazhab itu sendiri atau diilahkan itu hanya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab selain Syafi'i itu kebanyakan itu tidak ada sumber tulisan tangan langsung, tapi dari muridnya. Imam Malik ada muwatta. Tapi muwatta itu hanya sedikit dibandingkan mazhab yang banyak. Itu hanya karyanya. Tidak tahu. Imam Ahmad kan banyak. Iya, tapi Imam Ahmad itu hanya hadis. Beliau nggak bangun mazhab hadis. Fikihnya itu dibangun dari riwayat fikih, tapi bukan riwayat hadis. Jadi satu-satunya mazhab Sunni yang dibangun dari tangan penulis langsung atau diindahkan secara langsung. Itu hanya mazhab Syafi'i. Apa? Khalwat itu menyendiri dengan yang bukan mahram. Jadi pacaran. Pacaran. Apakah pacaran itu menyebabkan wajib mahar atau enggak? Hal itu karena Imam Abu Hanifah mengatakan dalam masalah khalwat itu menyendiri dengan perempuan. Pacaran, kalau bahasa kita pacaran. Tujibu kamalan mahar. Itu maksudnya pacaran yang ketika sudah ditalak. Jadi kalau ada seseorang perempuan ditalak sama suaminya. Kemudian setelah ditalak kok kangen gitu loh. Datang khalwat gitu loh, pacaran gitu loh. Wajib tujibu kamalan mahar. Atau nggak harus suami istri sih di sini? Kayaknya pada cuma dilihat ya, pengakuan. Jadi pacaran itu wajib dinikahi gitu ini. Ini mazhabnya Satpol PP. Mazhabnya Satpol PP ini. Jadi Satpol PP punya mazhab Abu Hanifah, keren sekali. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan khalwat itu menyebabkan wajib maharnya sempurna. Jadi ada orang khalwat, maka wajib membayar mahar. Karena wajib dinikahi. Nah, maharnya wajib sempurna. Walau ada, khalwat, ini agak rumit ini. Makanya harus sedikit. Khalwat itu menyebabkan maharnya menjadi sempurna. Karena ada namanya mahar yang nggak sempurna, ada mahar yang sempurna. Kalau yang sempurna, maharnya semestinya. Maharnya misalnya 10 juta, ya wajib bayar 10 juta. Ada yang namanya mahar yang nggak sempurna. Ya kan ya? Misalnya gini, banyak nggak murah itu tidak ada orang nikah, belum dikumpuli tapi sudah ditalak. Nah, maka itu maharnya sudah diberikan itu dikasih ditarik separuh, besok mahar.
Atau kalau belum dibayarkan maharnya mahar mu'allaq, dia wajib cuma membayar separuh. Kalau belum jadi. Karena kalau sudah dikumpuli, setelah itu disalah. Maharnya sempurna, nggak boleh ditarik. Betul. Nggak boleh ditarik. Perempuannya nggak boleh ditarik. Yang wajib maharnya. Kholwat itu bukan hanya dikumpuli. Perlakuan itu kholwat sendiri itu wajib mahar sempurna. Pacaran itu wajib mahar sempurna. Dimaharin. Walau kholwat dia, bukan titik ya. Andai kata kholwat dia muhriman atau so'iman, wa dia muhrimah atau so'imah, sawma fardin. Nah ini. Andai kata seseorang kholwat dengan perempuan dalam keadaan ihram, pacarannya ketika ihram, atau dalam keadaan puasa wajib. Sedangkan perempuannya juga dalam keadaan ihram atau puasa wajib. La yukmilu al-mahr. Dia tidak menyempurnakan mahar. Jadi maharnya ciyunasos. Mahar saja. Kenapa? Kok bisa kalau dia sedang ihramnya wajib, puasanya wajib, ya kan ya? Kok malah maharnya itu tidak sempurna? Karena lifasa di al-khulwah. Karena kholwatnya itu fasid. Kenapa fasid? Karena dia sejak dari awal itu merusak ihram dan merusak puasa. Paham nggak? Nah, karena merusak itu, maka maharnya diseparohkan. Karena sejak dari awal dia melanggar dua hal. Paham nggak? Ini melanggar dua hal. Kholwatnya haram, ya kan? Kemudian dia dalam keadaan puasa kan dua hal yang dilarang. Akhirnya oleh saya dikurangi. Wajibnya mahar itu dikurangi cuma separuh. Tahu nggak? Tahu nggak? Karena melanggarnya dua hal. Bedanya dengan kholwat. Hukumannya lengkap. Karena dia sejak dari awal itu dia kholwat pacaran dalam keadaan tidak puasa. Nah, hukumannya cuma satu gitu. Makanya dia hukumannya cuma amal mahar. Ya kan ya? Kalau ini hukumannya dua. Maharnya diseparuhkan. Nah, ihram dan puasanya dari rusak. Ihram dan puasanya dari rusak. Jadi karena dia dalam keadaan, karena gini, harusnya. Ini kan kalau maharnya diseparuhkan, tidak sempurna, itu kan yang diberikan perempuan. Ya kan perempuan, karena mahar itu perempuan. Nah, perempuan itu dalam keadaan puasa atau ihram, ya kan ya? Nah, tapi kalau dia pacaran, karena itu dia tidak lengkap. Tapi kalau dia dalam keadaan tidak ihram dan tidak puasa, terus dia pacaran, maka dia mendapatkan mahar yang lengkap. Al-ghunmu bil-ghurmi. Jadi sebagai ganti rusaknya melakukan kholwat dalam keadaan, harusnya ihram dan puasa itu tidak melakukan kholwat. Walau khala fiya so'imun sawma tatawu kamalaha. Andai kata, nah ini yang penting nih. Andai kata seorang laki-laki itu melakukan kholwat dengan perempuan, nah, laki-lakinya itu sedang dalam keadaan puasa, pacaran dan tidak ada puasa, tapi puasa sunnah, maka kamalah, ya, menyempurnakan. Nah, seolah-olah puasa sunnah itu tidak, kholwatnya tidak merusaknya. Artinya puasa sunnah karena boleh dibatalkan, maka tidak menyebabkan rusak. Nah, karena itu ada mazhabnya Abu Hanifah, anna lahul khuruja min shaumit tatawwu illa annahu yajibu doa. Seolah-olah kalau shaum tatawwu itu boleh dikeluarkan secara kholwat, karena dalam mazhab Abu Hanifah kholwat sudah berdasarkan puasa. Jadi karena itu sudah ada kesimpulan bahwasanya Abu Hanifah punya mazhab keluar dari puasa sunnah itu tidak masalah, boleh, tapi wajib diqadha. Ya kan? Kalau kaidahnya sebelumnya yang masyhur tadi harusnya nggak boleh, wajib ya diberi imam, ya kan ya? Karena itu, nggak. Mazhab Abu Hanifah dalam usul fikih kebanyakan dibangun dari riwayat beliau dalam masalah fikih, fatwa beliau. Bedanya dengan mazhab Syafi'i dituliskan oleh beliau. Nah seperti ini, cara argumennya seperti ini, cara mengambil kesimpulan dalam mazhab Abu Hanifah seperti ini. Ada riwayat, Imam Abu Hanifah ditanya soal ini, kemudian dijawab lagi, digabungkan, kok bisa menimbulkan kesimpulan bahwasanya
mazhab seperti ini, maka diambil kesimpulan. Bahwa arhalahu al-khurud min saum taqawud illa annahu yajib qadha. Jadi ini ada cerita fatwa dari mazhab Abu Hanifah yang bertentangan kesimpulannya dengan mazhab yang masyhur dari beliau. Ya. Kalau mazhab masyhur dari beliau bahwa ya itu namun tentu. Nah, tapi ini ada nukilan yang tidak masyhur dari Abu Hanifah yang bisa diambil kesimpulan bahwasanya puasa sunnah boleh ditinggalkan menurut mazhab Abu Hanifah. Cuma wajib qadha. Wajib qadhanya itu tidak ada khilaf. Kalau dari awal kalau wajib meneruskan sunnah itu kan jelas wajib qadha karena wajib terus kemudian ditinggalkan wajib qadha itu jelaskan. Ini enggak, ini boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan, boleh tidak diteruskan, tapi setelahnya wajib qadha. Ya kan? Nah ini fatwa beliau dalam masalah khalwat mahar itu diambil kesimpulan seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana ulama Hanafiyah membangun usul fikih mereka. Diambil dari huruf-huruf yang berserakan dari qaulnya, dari fatwanya Abu Hanifah, kemudian diambil kesimpulan dengan cara meyakini bahwa Abu Hanifah berfatwa ini dengan kaidah yang ada dalam otak beliau, kepala beliau, tapi tidak dikeluarkan kaidahnya. Nah, mengambil kesimpulannya dari hasilnya, kan? Jadi diteliti di ando kalau dalam bahasa komputer diteliti dari hasilnya dulu. Ditelusuri dari hasil. Kalau Imam Syafi'i kan enggak. Imam Syafi'i sudah menurunkan kaidah kemudian baru dibangun furuk-furuknya. Ya kan ya? Tapi Abu Hanifah juga punya kaidah yang di mana kaidah itu menyebabkan furuk-furuk beliau itu banyak sekali. Tapi kaidahnya Abu Hanifah tidak disebutkan. Nah, ulama-ulama yang datang setelahnya, ulama Abu Hanifah, itu hanya mencari, meraba-raba. Talamus qawaid al-imam. Meraba-raba kalau kaidahnya Imam Abu Hanifah dengan cara meraba-raba dari fatwa-fatwa beliau. Hasilnya itu diambil kesimpulan. Nah, ini seperti ini. Padahal dua atau tiga hurufnya Abu Hanifah dalam masalah khalwat ini itu menunjukkan kalau ala annahu ja'ala lahu al-furud min shaum taqaw hatta ja'alahu kal muftir. Itu menunjukkan bahwasanya Imam Abu Hanifah membolehkan orang keluar atau membatalkan puasa sunnah, ya kan? Sehingga dia menjadikannya seperti orang yang membatalkan puasa. Ya kan? Wajib qadha, boleh dan wajib qadha. Fakamala al-mahra fiha, maka Abu Hanifah menyempurnakan, mewajibkan mahar sempurna karena khalwat. Ya kan ya? Walau harrama al-khuruj ala afsada al-khalwata bihi, andai kata Abu Hanifah mengharamkan keluar dari puasa sunnah, maka harusnya Abu Hanifah afsada al-khalwata bihi, merusak khalwat, atau lah afsada khalwatu, khalwat itu bisa merusak atau afsada al-khalwata bihi. Khalwat itu bersama la afsada al-khalwatu bihi. Khalwat merusak puasa itu seharusnya tidak sempurna, harusnya paruh saja. Kan ini yang kedua, yang muqimah al-shaimah sauma fardin la yukmilu al-mahra, ya kan ya? Tidak menyempurnakan mahar. Harusnya seperti itu. Nah, itu dalil bahwasanya boleh keluar dari puasa sunnah. Wala ma akmala al-mahra kama ja'alahu fi shaumi fardin. Dan pasti tidak namanya di Simanafi tidak menyempurnakan mahar sebagaimana Abu Hanifah menjadikannya dalam puasa fardu, menjadikan tidak sempurnanya dalam puasa fardu. Kalau seseorang khalwat dalam keadaan puasa fardu, maka dia tidak wajib membayar mahar secara sempurna, secara pelanggarannya. Nah, jadi ini nukilan, intinya gini, ini nukilan dari para ulama, bahwasanya ada mazhab, ada qaul atau ada fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah yang bertentangan dengan kaidah yang masuk dari beliau. Tumpakara Abu Nasr al-Iraqi yajma'u baina riwayatain. Abu Nasr al-Iraqi ini yang meriwayatkan ini itu menggabungkan antara dua riwayat. Riwayat pertama yaitu riwayat masyhur dari Abu Hanifah yaitu manduk. Yang kedua, riwayat kedua itu yang enggak masyhur ini, yang ceritanya ini. Maksudnya layak ya juzu al-khuruj min shaum taqawwu. Dengan cara mengatakan ini, cara mengharmonikannya fayakun
In kharaja bi niyyati an yaqdiyahu falahu dzalik. Jika dia keluar dari puasa sunnah dengan cara dia niat untuk mengqadhanya, maka dia boleh. Jadi seolah-olah ada takdir di sini annalahu al-khuruja bi niyyah. Niat qadha. Wa illa fala yajuz, maka tidak orang yang seolah-olah jangan menikah. Karena ini maksud mazhabnya Abu Hanifah itu memang ya masih maju. Jadi seolah ada yang bertentangan dengan ini, maka ditakwil dengan cara yang riwayat kedua ini ditakwil lahul khurus ini ada kok jika tidak ada niatan untuk mengqadha maka tidak boleh. Oke. Qala kemudian Nasrani itu mengatakan fa amma wujubul qadha fala yaktalifuna fihi. Adapun wajibnya qadha itu tidak ada khilaf dalam mazhab Abu Hanifah. Hanafiyah. Tsumma qala Syekh tsumma inna Abu Hanifah qadha. Syekh Al-Iraqi mengatakan kemudian Abu Hanifah paradoks atau bertentangan dengan mazhabnya sendiri. Fajawwaza al-qu'uda fiha min ghairi udri. Maka yang Abu Hanifah membolehkan duduk dalam khalwah. Artinya pacaran tapi hanya duduk-duduk gitu. Min ghairi udri tanpa ada udzur. Dalam keadaan puasa. Wa khalafahu sahibahu, tapi ditentang oleh dua murid beliau, sahibannya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Sahibah kalau dua muridnya Abu Hanifah yang disebut sahibah berarti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Fatarada al-qiyasa wa mana al-fu'ud. Maka keduanya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dia toroda itu menjalankan qiyas dan melarang duduk dalam khalwah. Jadi Abu Hanifah mengatakan, jadi seolah-olah bertentangan dengan mazhabnya. Demikian. Jadi demikian yang bisa sampai sini aja biar tidak terlalu panas. Wallahu ta'ala alam bissawab. Al-Fatihah.